Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kita sedang menelaah fondasi cara beragama yang menjadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang sering kita sebut dengan aswaja. Aswaja menekankan tentang ittiba sunnah, menjaga jamaah, serta mengedepankan tawasud, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Nilai ini bukanlah sebuah teori yang baru, namun ia sudah hidup sejak generasi terbaik umat Islam. Dakwah di Mekah menjadi fondasi akhlak dan moderasi. Di Makkah, Nabi Muhammad SAW berdakwah di bawah tekanan kaum Quraisy. Namun, beliau tidak membalas semua kebencian itu dengan sebuah kebencian. Beliau membentuk sebuah komunitas kecil yang sangat solid. Jamaah pertama dimulai dari keluarga dan sahabat terdekat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdakwah melalui dialog, relasi sosial, dan keteladanan, bukan dengan kekerasan. Inilah dakwah bil hikmah yang juga ditekankan dalam aswaja, yaitu tentang sebuah sopan santun yang berbasis ilmu dan menjaga adab. Kemudian, periode hijrah ke Madinah yang berfokus pada Islam dan jamaah. Setelah hijrah, Islam berkembang bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi sistem sosial yang menaungi semua. Nabi Muhammad SAW menyusun piagam Madinah yang menjamin kebebasan dan kerjasama lintas komunitas. Hal inilah yang mencerminkan prinsip jamaah dan i'tidal dalam aswaja, yaitu kebenaran dijaga tetapi persaudaraan dan kemaslahatan lebih diutamakan daripada ego kelompok. Pada masa kaum muhajirin dan kaum ansor, Nabi menekankan tentang tawazun. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ditawari separuh harta oleh Sa'ad bin Rabi, beliau menolak dengan halus dan meminta untuk ditunjukkan sebuah pasar. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Islam mengajarkan tentang solidaritas tanpa mematikan kemandirian. Dalam konteks hari ini, seperti dalam pendidikan anak usia dini yang menekankan tentang stimulasi yang tepat, bantuan yang terbaik adalah yang memberdayakan, bukan justru membuat ketergantungan. Selanjutnya, di era kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sikap yang sangat tegas dalam hukum, namun sangat lemah lembut pada rakyat kecil. Ketika melihat anak kecil menangis karena kelaparan, beliau memanggul sendiri gandum, kemudian memberikannya kepada anak tersebut. Ini bukan hanya sebuah kisah yang emosional, tetapi contoh i'tidal dalam aswaja, yang mana pemimpin tidaklah cukup hanya membuat kebijakan, tetapi ia juga hadir dalam realitas umat tanpa gengsi demi kemaslahatan jamaah. Filantropi kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memberikan manfaat untuk jamaah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sebuah sumur raumah untuk kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa harta dan peran sosial itu digunakan untuk kemaslahatan luas, bukan hanya sebuah pencitraan belaka. Relevansinya dengan masa saat ini adalah di mana aswaja mendorong sedekah sosial, gotong royong, dan kontribusi komunitas, bahwa agama harus memberi dampak bagi lingkungan yang ada, bukan hanya sebuah ritual personal.
Selanjutnya ialah di era Ali bin Abi Thalib dengan sikap ilmiahnya yang menolak fanatisme. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lihat apa yang dikatakan, jangan hanya lihat siapa yang mengatakan." Analisisnya dalam kerangka aswaja saat ini ialah di mana kebenaran diukur dengan dalil dan akal sehat, bukan hanya sebuah fanatisme terhadap figur atau kelompok. Dalam realitas modern, saat kita berbeda pendapat, baik itu di kelas, keluarga, atau media sosial, aswaja menuntut kita untuk tabayun, menghormati, dan tidak mudah membenci atau menghakimi satu sama lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kita belajar bahwa Islam tumbuh dengan sunnah sebagai pedoman, jamaah sebagai kekuatan, dan akhlak sebagai mahkota. Inilah yang menjadi cetak biru beragama dalam aswaja, moderat tanpa kehilangan prinsip, toleran tanpa mengorbankan akidah, adil tanpa pilih kasih, dan seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Tugas kita bukan hanya mengagumi sejarah ini, tetapi meneladani dalam peran kita masing-masing, baik sebagai mahasiswa, sebagai guru, orang tua, atau bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena Islam yang terbaik adalah yang manfaatnya dirasakan orang di sekitar kita. Semoga kita mampu meneruskan teladan tersebut, karena sebagaimana yang telah diajarkan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang dapat bermanfaat untuk sesamanya. Sehingga Islam selalu hidup sebagai rahmat yang dapat dirasakan untuk setiap umat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.